Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau sharing nih mengenai jenis-jenis kulit dan cara tepat gimana sih caranya kita harus tahu mengenai jenis-jenis kulit tersebut. Nah, sebelumnya kenapa sih kita harus tahu mengenai jenis-jenis kulit? Jadi, biar teman-teman semua tahu nih produk apa sih yang sesuai dengan kondisi kulitnya teman-teman dan juga sesuai dengan jenis kulitnya. Nah, selain itu, biar teman-teman tahu juga nih gimana sih caranya tips-tips yang tepat merawat kulit kita. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke jenis-jenis kulit, kita harus tahu dulu yang namanya lapisan-lapisan kulit. Ada 3 loh lapisan-lapisan kulit. Yang pertama, ada yang namanya epidermis. Yang kedua, ada yang namanya dermis. Dan yang ketiga, ada yang namanya hypodermis. Nah, yang pertama ini namanya lapisan epidermis. Lapisan yang bisa kita sentuh, yang bisa kita lihat, dan juga bisa kita rasakan. Dan lapisan kedua, lapisan di bawahnya, ada yang namanya lapisan dermis, di mana lapisan dermis ini adalah lapisan yang ada kelenjar darah, kelenjar minyak, ada juga kelenjar keringat, folikel rambut, dan juga ada pembuluh darah. Dan jerawat itu pun juga timbulnya ada di lapisan dermis loh. Dan selain itu ada juga yang namanya serat kolagen dan juga elastin yang bisa berfungsi untuk mengencangkan kulit dan juga meningkatkan elastisitas kulit kita. Dan yang ketiga ada yang namanya lapisan hypodermis, di mana lapisan hypodermis ini adalah lapisan yang paling bawah, yang paling dekat banget sama tulang. Dan di lapisan hypodermis ini adanya lemak dan juga sebagai cadangan makanan untuk kulit kita. Kayak gitu ya. Nah, selain lapisan-lapisan kulit, sekarang kita akan masuk nih ke jenis-jenis kulit. Apa aja sih yang namanya jenis-jenis kulit? Sebenarnya banyak banget yang bilang ada 5, ada 4, ada 3, ada yang malah 2. Nah, tetapi sebenarnya yang namanya jenis kulit itu ada 4, teman-teman. Yang pertama, ada yang namanya jenis kulit normal. Yang kedua, kulit kombinasi. Yang ketiga, kulit berminyak. Dan yang keempat, adanya yang namanya kulit kering. Sudah kenal sama jenis kulit itu? Nah, yang pertama kita masuk ke kulit normal terlebih dahulu. Kalau kulit normal adalah kulit yang paling ideal nih. Kenapa? Karena rasanya tuh lembut, halus, terasa kenyal, memiliki pori-pori yang rapat dan juga memiliki produksi minyak yang normal. Enak banget kalau yang namanya kulit normal. Nah, tapi tipsnya adalah kalau misalnya teman-teman yang memiliki kulit normal, pembersihannya pun juga tetap harus maksimal ya. Jangan sampai pembersihannya malah malas-malasan. Kenapa? Karena yang awalnya kulitnya normal, tapi ketika kita tidak melakukan pembersihan secara maksimal, akhirnya malah jadi ada masalah kulit loh. Itu untuk yang kulitnya normal. Dan yang kedua, ada yang namanya kulit kombinasi. Kulit kombinasi adalah dia hanya berminyak di area T-zone, yaitu area dahi, hidung, dan juga dagu. Sementara area lainnya ini bisa juga normal, bisa juga kering. Itu kalau kombinasi. Tipsnya kalau untuk kulit kombinasi, carilah yang sesuai dengan jenis kulit, atau bisa juga nih mencari skincare yang bisa digunakan untuk semua jenis kulit. Nah, yang ketiga ada yang namanya kulit berminyak. Kalau kulit berminyak itu ciri-cirinya paling gampang juga loh kelihatan. Kalau kulit berminyak kelihatan banget mengkilap. Udah gitu memiliki pori-pori yang besar. Karena pori-porinya besar, memiliki produksi minyaknya jadinya tinggi. Dan karena produksi minyaknya tinggi, akhirnya mudah muncul yang namanya jerawat. Kayak gitu. Nah, tipsnya kalau misalnya untuk yang kulitnya berminyak adalah, yuk lakukan pembersihan jangan cuma sekali doang, tapi bisa loh melakukan pembersihan 2-3 kali. Tapi jangan sering-sering juga ya melakukan pembersihan, karena kalau misalnya teman-teman melakukan pembersihan lebih dari 3 kali, itu juga bisa loh menyebabkan kulitnya teman-teman malah semakin berminyak. Jadi cukup 2-3 kali aja. Dan carilah produk yang ada kandungan oil controlnya, jadi bisa untuk mengontrol minyak berlebih. Nah, itu untuk yang kulitnya berminyak. Dan yang keempat, ada juga yang namanya jenis kulit kering. Nah, ini kebalikan dari kulitnya berminyak. Kenapa? Karena kebalikan banget. Kalau yang kulitnya berminyak tadi memiliki pori-pori yang besar, kalau yang kulitnya kering, itu adalah pori-porinya kecil atau sedikit. Karena pori-porinya kecil, akhirnya produksi minyak yang dikeluarkan pun menjadi sedikit. Dan karena produksi minyaknya sedikit, mudah banget loh yang namanya muncul kerutan sama garis-garis halus. Teksturnya kalau dirasakan terasa kaku dan juga terasa kasar. Dan terlihat banget kusam kalau yang kulitnya kering. Nah, untuk tipsnya gimana sih caranya? Kalau untuk yang kulitnya kering, hindari ya menggunakan yang namanya scrubbing yang kasar. Boleh nggak sih menggunakan scrub? Boleh, tapi yuk gunakan scrubbing atau carilah scrubbing yang lembut. Dan penggunaan scrubbingnya pun juga tidak sering-sering, cukup 1 minggu sekali aja untuk yang kulitnya kering. Tapi kalau yang kulitnya berminyak,
sampai 3 kali. Nah, selain itu bisa juga nih teman-teman, mungkin kalau yang di sini bisa nggak sih Mbak menggunakan produk-produk atau menggunakan air hangat kalau misalnya untuk yang kulitnya kering? Boleh, tetapi jangan terlalu sering atau hindari menggunakan air hangat. Kenapa? Karena takutnya air hangat ketika diaplikasikan untuk kulit yang kering itu akan menyebabkan kulit yang keringnya semakin kering dan juga terjadi iritasi kayak gitu teman-teman. Oke? Dan yuk kalau yang kulitnya kering, moisturizernya ditambahkan lagi, lebih banyak memakai moisturizer. Ingat menggunakan yang namanya pelembab siang dan juga pelembab di malam hari. Oke? Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi sampai sini aja nih sharing-sharing saya mengenai jenis-jenis kulit dan juga lapisan kulit. Semoga teman-teman udah tahu nih produk apa sih yang harusnya teman-teman gunakan dan harus kayak gimana ya caranya untuk menjaga kulit kita. Kayak gitu ya teman-teman semua. Oke, terima kasih teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.